Selamat hari Selasa teman-teman. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam PA online GKA Immanuel Malang. Hari ini kita akan melanjutkan PA kita dengan membaca dari Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-32 sampai ke-37. Cara hidup jemaat. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Berbahagia kita yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati kita, merenungkannya dan berjalan di dalam tuntunannya. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan bagian ini. Tuhan, terima kasih kami boleh bertemu kembali di dalam PA online ini. Tuhan, tuntunlah kami dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh hidup seturut kehendak-Mu. Kiranya Roh Kudus menyertai kami, tuntunlah kami di jalan yang benar. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah saudara-saudara, kalau kita membaca bagian ini, maka kita akan menemukan bahwa bagian ini adalah pengulangan dari Kisah Rasul pasal yang kedua, ya, ayat yang ke-41 sampai 47 dengan judul yang mirip, Cara Hidup Jemaat yang Pertama. Karena bagian yang kita baca ini merupakan penutup dari sebuah cerita tentang bagaimana jemaat yang pertama itu hidup, ya. Dan kalau Lukas mengulangnya, itu berarti ada yang penting. Dan kalau kita memperhatikan bagian yang penting itu apa pada bagian ini, bagian yang paling penting itu adalah ayat yang ke-32 yang berkata begini. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, yang menunjukkan keutuhan, ya, kesatuan dari jemaat yang mula-mula itu, yang rupanya menjadi ciri utama dari keberhasilan mereka untuk memuliakan Tuhan. Dan itu menjadi tanda kuasa Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah mereka. Kesehatian itu ditunjukkan dengan beberapa hal yang kita lihat di bawahnya, ya. Tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi mereka merasa ini adalah kepunyaan bersama-sama, ya. Jadi mereka bersama-sama merasakan keutuhan sebagai sebuah keluarga yang sudah saya bahas waktu kita membahas pasal 2 kemarin, ya. Mereka merasakan ini adalah milik keluarga Allah, ya. Dan ayat 33 sekali lagi menunjukkan dengan kuasa yang besar, ya. Rasul-rasul itu menunjukkan kesaksian hidup yang memuliakan Yesus Kristus, ya, dengan selalu mengingat kemenangan dan kebangkitannya, dan semua orang hidup di dalam pengharapan yang luar biasa dari kebangkitan Kristus itu, dan dikatakan juga dengan kasih karunia yang melimpah-limpah. Jadi mereka adalah orang-orang yang hidup dengan bersyukur atas kebaikan Tuhan itu, ya.
gambaran tentang mereka hidup di dalam karunia yang melimpah-limpah itu adalah gambaran bagaimana mereka hidup dengan bersyukur. Mereka merasakan kebaikan Tuhan. Mereka merasakan kasih Tuhan yang mati bagi mereka. Mereka merasakan kebaikan Tuhan yang sudah menolong saudara-saudara. Dan kemudian mereka bersama-sama hidup sekarang memuliakan Tuhan itu. Mereka selalu menceritakan tentang kebangkitan Kristus yang menjadi pengharapan akan kemenangan mereka. Tuhan yang mereka percayai adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang menang, dan itu membuat mereka bersuka cita. Nah, saudara-saudara, dikatakan di alam ayat berikutnya, sehingga karena kebersamaan itu tidak ada seorang pun dari antara mereka yang kekurangan. Diceritakan di situ, kalau ada orang yang punya tanah atau rumah, mereka itu bersedia menjualnya, dan hasilnya mereka bawa kepada rasul-rasul. Dan rasul-rasul itu akan membagikannya kepada orang-orang yang memerlukannya sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Nah, saudara-saudara, ada penafsir yang mengatakan ini tidak berarti waktu itu mereka tidak punya milik pribadi. Tidak ya. Di dalam kisah bagian-bagian yang lain kita akan menemukan bahwa orang-orang itu masih punya milik sendiri, ya, punya rumah sendiri. Dan rupanya tanah atau rumah yang mereka jual itu mereka lakukan dengan sukarela. Ya, kalau kita membaca nanti di bagian berikutnya ya, kita akan baca kisah Ananias dan Syafira. Petrus itu berkata pada Ananias, Ananias, bukankah sebelum kamu jual rumah itu milikmu sendiri? Dan setelah kamu jual, uang itu juga milikmu sendiri. Artinya apa, saudara-saudara? Orang-orang itu sesungguhnya mempunyai kepemilikannya sendiri, ya. Jadi kalau mereka menjual harta miliknya itu bukan karena mereka masuk dalam kelompok yang komunis gitu, yang komunal, yang kemudian jadi semacam sekte, yang kemudian semua harus menyerahkan kepada pemimpinnya begitu. Tidak ya. Tetapi mereka dihormati dengan miliknya sendiri-sendiri. Rasul-rasul tidak pernah memaksakan mereka untuk menjual miliknya, ya. Tetapi karena kesehatian, karena mereka sehati dan sejiwa, itulah yang membuat mereka kemudian merasa saya harus menolong saudara yang kekurangan. Lalu siapa yang menjual ini? Nampaknya adalah orang-orang yang berkelebihan, ya. Karena ada di antara mereka adalah tuan-tuan, ya, dan zaman dulu tuan-tuan itu adalah yang pemilik tanah yang luas. Jadi mereka menjual 1 atau 2 rumah miliknya yang barangkali mereka punya 4 atau 5. Mereka menjual beberapa hektar tanahnya karena mereka punya puluhan hektar barangkali begitu ya. Dan mereka mempersembahkan jumlah yang besar kepada rasul-rasul itu sebagai ucapan syukur mereka. Dan karena mereka mengasihi saudara-saudara yang adalah mereka anggap sebagai keluarga itu, ya. Mereka supaya tidak pilih kasih, memberikannya pada pemimpin dan menyerahkan pada rasul-rasul untuk mengaturnya. Dan waktu itu, di dalam pasal yang kita baca ini, rasul-rasul yang membagi milik itu pada orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan apa yang mereka perlukan. Nah, nanti dalam pasal 6 kita melihat bahwa pembagian itu menyibukkan rasul-rasul ini sehingga mereka kesukaran untuk mempersiapkan diri dalam pengajaran. Lalu mereka mengangkat diaken-diaken itu ya, 7 orang diakon yang pertama itu untuk mengurusi pelayanan diakonia ini, ya. Nah, saudara-saudara, itulah yang terjadi. Nah, kemudian dicontohkan ada seorang yang bernama Yusuf, ya. Yusuf yang oleh rasul-rasul itu disebut Barnabas, artinya anak penghiburan. Katanya dia adalah seorang Yahudi, dia keturunan Lewi, dan tapi dia tinggal di Siprus. Dan rupanya Barnabas ini adalah seorang yang mengasihi Tuhan, dan dia seorang yang punya kecukupan. Barnabas itu dikatakan dengan rela ia menjual ladang miliknya
kemudian membawa uangnya, meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Nah, saudara-saudara, perkataan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul itu menunjukkan bahwa ini dipersembahkan. Sekali lagi saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan ini. Ini bukan investasi. Mereka bukan memberikan sesuatu untuk mendapatkan upah di baliknya. Tetapi mereka memberikan dengan ucapan syukur. Si Barnabas ini meletakkannya di bawah kaki rasul-rasul, dalam arti dengan hormat dia menyerahkannya sebagai persembahan kepada Tuhan. Saya persembahkan, saya berikan, saya tidak mengharapkan apapun, tapi dengan sukacita saya memberikannya untuk dibagikan pada saudara-saudara yang membutuhkan. Dan Barnabas ini mendapatkan nama itu yang berarti anak penghiburan. Nama dia sebenarnya adalah Yusuf. Nama dia sebenarnya adalah Yusuf. Tetapi karena dia itu begitu murah hati, itu menggembirakan rasul-rasul itu, menggembirakan semua jemaat, dan dia diberi nama Barnabas. Saudara-saudara, pesan firman Tuhan hari ini saya kira jelas. Bagaimana jemaat mula-mula itu bisa hidup, memuliakan nama Tuhan, berkembang luas, karena mereka punya kesehatian, kesatuan. Mereka sehati, sejiwa. Dan ketika mereka melayani bersama-sama, mereka melayani dengan sukacita. Kiranya itu menjadi pesan buat kita sekalian ya. Ketika kita menjadi orang Kristen, ketika kita melayani bersama-sama dengan saudara-saudara, apa kita mempunyai sehati dan sejiwa itu? Apa kita mempunyai sukacita itu? Nah, saudara-saudara, Ejid Fernando ya dalam tafsirannya itu mengatakan, kalau kita mau melayani dengan sukacita dan sehati sejiwa itu, bagaimana caranya? Yang nomor satu dia katakan ya, kita harus mengesampingkan diri sendiri ya. Itu yang paling penting. Kita harus merendahkan diri. Kita tidak boleh menuntut orang lain, tetapi kita harus mulainya dengan ucapan syukur dari diri sendiri ya. Dan kita harus siap untuk memberikan dengan sukacita. Barangkali pemberian kita bisa ditolak, disepelekan, tapi kalau dalam hati kita itu adalah sukacita, ada kegembiraan ya, dan tidak terlalu mengharapkan dihargai dan sebagainya, maka dari situlah mulainya ada sebuah sukacita, ada sebuah kegembiraan ya. Tetapi lepas daripada itu, yang kedua adalah pemimpin-pemimpin mesti sehati. Nah, ini mungkin pesan buat saya, buat teman-teman hamba Tuhan, buat majelis. Apakah dalam pelayanan bersama ini kita sehati ya? Saling terbuka satu sama lain, melayani dengan sukacita, dengan tidak mencari keuntungan diri sendiri ya. Yang ketiga, penting sekali supaya kita sehati, kita tuh mau berbagi, bukan hanya keberhasilan kita, tapi juga kegagalan kita. Bukan cuma kelebihan kita, tapi juga kekurangan kita. Saudara-saudara, seringkali kesehatian itu muncul ketika ada orang yang berani membuka diri kelemahan-kelemahannya. Lalu orang lain merasa dia dipercayai, dan dia juga mulai cerita tentang kelemahannya. Dan ketika mereka saling tahu kita ini orang yang lemah, sama-sama saling membutuhkan, maka mereka bisa bersehati. Kamu percaya pada saya, kamu beritahukan kelemahan pada saya percaya kepadamu, saya memberitahukan juga kelemahanku padamu, lalu kita saling mendoakan. Itulah keutuhan ya. Kita tidak bisa melakukan ini jikalau kita saling mencurigai. Kita tidak bisa melakukan hal ini kalau kita tidak saling mengasihi ya. Kita harus saling terbuka. Lalu kemudian yang berikutnya, bagaimana kita bisa bersehati? Kita harus sering bertemu ya. Betapa pentingnya persekutuan ya. Betapa pentingnya kita saling mengetahui,
mengerti, mendoakan, menyanyi bersama-sama, membaca firman Tuhan bersama-sama. Tidak mungkin kita bisa bersekutu kalau kita melakukan semuanya sendiri-sendiri. Ya, ketika kita membaca firman Tuhan bersama-sama, merenungkan bersama-sama, membagikan apa yang kita rasakan, saat itulah kita akan saling mengerti satu sama lain. Ya, karena itu saya undang teman-teman, bukan cuma saudara-saudara mendengar saya di dalam PA online ini, tapi mari kita bertemu ya. Sekarang masih dalam Zoom, tetapi saya sedang berbicara dengan teman-teman majelis untuk barangkali kita bisa memulai lagi PA onsite ya. Sekalipun kita tetap ada PA online ini, tapi kita ada pertemuan di gereja. Kita membahasnya bersama-sama, mendiskusikannya bersama-sama, berdoa bersama-sama ya. Dan bagaimana gambaran kesehatian yang perlu kita miliki bersama itu, yaitu adanya kemurahan hati ya, kemurahan hati. Tidak ada yang bisa memaksakan hal itu pada kita. Itu harus muncul dari sukacita kita pribadi. Mari kita murah hati kepada saudara-saudara kita. Mari kita saling menolong kebutuhan-kebutuhan. Tapi juga saudara-saudara, dalam hal kita saling mengampuni. Selalu ada yang sulit di dalam persekutuan. Selalu ada orang-orang yang barangkali tidak pas dengan saya. Tapi marilah kita murah hati ya, saling menerima, saling menghargai. Dan dengan begitulah kita tuh membangun kesehatian, sehingga dalam sehati, sejiwa, kita ini boleh merasakan sukacita bersekutu bersama-sama sebagai gereja Tuhan. Dan saudara-saudara, Tuhanlah yang akan menambahkan jumlah orang-orang percaya di tengah kita. Ketika kita sehati, sejiwa, memuliakan Tuhan. Yang paling penting kita bicarakan adalah anugerah Tuhan itu. Yang paling penting kita bicarakan adalah kebangkitan Kristus itu. Ya, dan kiranya Injil itu memenuhi hati kita, memenuhi pikiran kita, memenuhi hidup kita, dan bersama-sama kita menceritakannya dengan kata-kata kita, tetapi juga dengan kesehatian kita, ya. Dan nanti kita akan melihat saudara-saudara dalam pasal 5 itu bagaimana sekalipun banyak orang itu takut bergabung, tetapi sungguh orang yang bergabung itu merasakan sukacita, dan Tuhan menambahkan setiap hari dalam persekutuan orang-orang percaya itu dengan orang-orang yang diselamatkan. Kiranya Tuhan menuntun kita saudara-saudara. Tuhan kiranya akan memberkati kita sehingga kita bersama dengan keluarga Tuhan di mana kita bergabung, bersekutu, mempunyai kesehatian, mendapatkan sukacita dalam hidup bersama-sama sebagai murid Tuhan. Dan Tuhan memberkati persekutuan kita, gereja kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami boleh bersama-sama belajar hari ini sekali lagi firman-Mu. Kami diingatkan bagaimana jemaat yang mula-mula itu bertumbuh, berbuah, memuliakan nama Tuhan karena mereka mempunyai kesehatian. Mereka sehati, sejiwa, kesatuan untuk memuliakan Tuhan, untuk menikmati berkat-berkat Tuhan, untuk saling mengasihi sebagai saudara-saudara di dalam keluarga Tuhan. Tuntunlah kami juga ya Tuhan, dan kiranya nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kami, di dalam persekutuan kami, di dalam gereja kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian PA kita hari ini saudara-saudara. Kita nanti bertemu di dalam Zoom meeting kita jam 6 di Zoom meeting GKA Immanuel Malang. Tuhan Yesus memberkati.